on this occasion, I will present the result of my assignment on analyzing translation. So here is an example of an English text that tells about true friendship. And from this text, I will analyze a technique and theory used in the translation. Then this is the translation of the previous the English text. So cerita ini dalam terjemahannya yang sudah saya terjemahkan itu cerita tentang true friendship itu adalah pengalaman yang sesungguhnya. Next, the technique used in translation atau teknik penerjemahan yang digunakan dalam teks bahasa Inggris ini adalah the first literal translation. Jadi beberapa kalimat diterjemahkan secara langsung dari bahasa sumber ke bahasa target dengan tetap mempertahankan struktur gramatikal yang serupa. For example, Fiona was a girl who really smiled. Fiona adalah seorang gadis yang jarang tersenyum. And then she kept quiet the whole day. Dia diam sepanjang hari. So itu adalah kalimat yang menggunakan literal translation. And then for the second, teknik yang digunakan yang kedua adalah transposition, perubahan struktur gramatikal. Jadi teknik ini digunakan untuk mengubah struktur kalimat agar sesuai dengan kaidah bahasa target. For example, after class, he went back to her home in hurry. Setelah kelas usai, dia kembali ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Di sini urutan kata dan frasa berubah agar terdengar alami dalam bahasa Indonesia. Next, the third technique used is modulation. Nah, jadi modulation di sini adalah perubahan sudut pandang atau perspektif. Berapa bagian diterjemahkan dengan mengganti perspektif atau ekspresi agar lebih sesuai dalam budaya bahasa target. For example, she said that everything will be okay. Dia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Then everything will be okay. Everything will be okay dimodulasi menjadi ekspresi yang umum dalam bahasa Indonesia. And the fourth technique used is adaptation. Kita disebut dengan adaptasi. So teknik ini digunakan ketika ada ungkapan atau konteks yang perlu disesuaikan secara budaya. For example, true friends, teman sejati. Nah, penyesuaian makna sesuai konteks budaya Indonesia. And for the translation theory used in the previous English text, that is the first itu teori Nida dan Faber 1969, dynamic equivalence. Jadi teori ini menekankan pada penyampaian makna dan kesetaraan efek, equivalence of effect kepada pembaca dalam bahasa target, di mana bukan hanya padanan kata secara literal. Penerjemah berusaha agar pembaca Indonesia mendapatkan makna dan perasaan yang sama seperti pembaca teks aslinya. And then yang kedua yaitu teori Newmark atau communication teori Newmark, communicative translation. Newmark membedakan antara selective translation dan communicative translation, di mana dalam teks bahasa Inggris yang umumnya pendekatan communicative translation lebih dominan karena yang pertama terjemahannya disesuaikan agar komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca bahasa Indonesia, dan yang kedua struktur kalimat, idiom dan nuansa emosional diadaptasi agar terasa alami. Okay everyone, so that's all the result of my presentation analysis and translation. And if anyone wants to give feedback or suggestion, please do. Thank you.